Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Amanah dari Bank Infak Amanah yang dimuliakan Allah, wabil khusus mengurus dari mulai pembina, ada Bu Basit, pengawas unsur dan juga pengelola. Ini ada Bu Yanti, ada izin. Semua pengurus yang hadir dan juga sahabat infak, alhamdulillah bahwa jihad kita di zaman sekarang adalah jihad memerangi kebodohan. Jihad memerangi kebodohan ini adalah jihad yang besar, karena bodoh itu termasuk dari dosa-dosa besar. Jadi sekali lagi, bodoh itu termasuk dosa besar. Kadang kita memahami dosa besar itu hanya syirik, hanya membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya, termasuk hukukul walidain, durhaka terhadap orang tua. Tapi semua dosa besar, baik itu syirik, baik itu membunuh, baik itu durhaka terhadap orang tua, sebab itu karena kebodohan. Jadi sebab-sebab dosa besar yang seperti itu yang paling pokok karena mereka itu dalam keadaan bodoh. Makanya ketika kita ini hadir di majelis ilmu atau menggelar majelis-majelis ilmu, majelis taklim dalam rangka jihad untuk memerdekakan kita dari sifat kebodohan. Karena bodoh ini musuh yang pertama. Ketika orang itu kemudian diberikan kitab, kok kemudian nggak mau belajar, ada Quran nggak mau belajar, dikasih kitab nggak mau mengkaji, ini dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kritikan yang sangat pedas. Sebagaimana Allah mengkritik orang-orang dahulu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak kitab. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu kan sudah Allah menurunkan banyak kitab. Ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi meskipun Bani Israel diberikan Allah banyak kitab, banyak rasul yang membimbing mengajarkan kitab, tapi mereka kebanyakan itu minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab. Mereka itu ummi. Ummi itu artinya apa? Ya, satu, gak bisa baca kitab. Yang kedua, gak paham tentang kitabnya, isinya apa, gak tahu pesan-pesan dari kitab. Itu namanya ummi. La ya'lamunal kitab, yang tidak paham terhadap kitabnya. Nah, apakah kita ini akan sama dengan mereka? Nah, tentu kita tidak diharapkan demikian oleh Rasulullah.
Makanya ilmu yang pertama, wahyu yang pertama, ayat yang pertama Allah turunkan itu adalah ayat-ayat tentang pembebasan kita dari kebodohan. Makanya Allah sampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hafal Bu. 5 ayat yang pertama. 5 ayat dari surat Al-Alaq. Kita baca bersama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat pertama bukan mengenalkan siapa Allah yang menciptakan kita, enggak. Allah perintahkan dulu itu untuk baca. Kebodohannya dihilangin. Jangan bodoh itu kemudian dipelihara, enggak boleh. Jangan bodoh itu kemudian dilanggengkan. Kita harus ngaji, kita harus belajar. Makanya Iqra wahai Muhammad, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ya semua kita baca. Ada ayat yang qauliyah terucap yaitu Al-Quran harus dibaca. Ada ayat yang kauniyah alam semesta ini juga dibaca. Jadi misalnya ibu-ibu kok jualan gak laku-laku, dibaca sebabnya apa? Itu namanya Iqra. Ibu-ibu ketika jualan kok gak laku, dibaca sebabnya apa? Apakah karena jualannya ini mungkin rasanya gak enak? Harus belajar. Apakah karena cara marketingnya menjualnya itu belum tahu, sehingga mungkin ketika berjualan itu dengan muka yang masam, tanpa ada senyuman, dengan cara yang tidak elegan dan lain sebagainya. Ini harus dibaca. Itu namanya Iqra. Jadi baca itu tidak harus kemudian baca kitab Quran saja. Quran wajib, tapi membaca ayat yang kauniyah itu juga harus. Maka jadi orang pintar. Oh, mungkin karena produknya tadi belum bagus sehingga orang itu nggak suka. Ya belajar masaknya yang bagaimana supaya nilai rasanya itu ada. Kemudian dari packingan, dari kita untuk marketing dan lain sebagainya, itu harus dibaca semuanya. Ini namanya Iqra. Tapi Iqra saja tidak cukup, harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus disandarkan kepada zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jihad bil ilmi, jihad dengan ilmu. Maka kalau orang itu punya kesadaran diri, harus memerangi kebodohan, karena bodoh itu adalah dosa besar. Karena bodoh ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita keluar dari rumah dalam rangka jihad memerangi kebodohan, langkah-langkah kita setiap langkahnya dicatat sebagai amal soleh. Nafasnya kita, setiap helaan nafasnya dianggap sebagai tasbih. Ketika kita kemudian balik lagi sampai ke rumah, maka selama perjalanan menuntut ilmu itu dihukumi sebagai ibadah. Bahkan andai kata nuwun sewu, di tengah perjalanan kita tholabul ilm, memerangi kebodohan, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah karena mungkin nuwun sewu di perjalanan mungkin kecelakaan dan lain sebagainya, maka yang semacam ini pun diapresiasi oleh Allah. Meninggalnya orang dalam rangka menuntut ilmu
maka baginya adalah syuhada. Dia diberikan oleh Allah satu stempel dengan meninggal dalam keadaan mati syahid. Ini memerangi kebodohan. Jadi sekali lagi bahwa kebodohan ini harus kita perangi bareng-bareng. Khususnya tadi dalam memerangi kebodohan terhadap kitab yang Allah turunkan kepada kita. Jangan sampai kita itu sama seperti orang-orang dahulu, minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Mereka itu ummi, tidak bisa baca. Otomatis kalau nggak bisa membaca, ya bagaimana kita tahu akan pesan-pesan Al-Quran? Membaca saja belum bisa. Nah, makanya terus-menerus khususnya untuk sahabat-sahabat infak yang mungkin kita ini tadi dengan Quran belum bisa baca, ayo buat kelompok-kelompok majelis untuk bisa baca Quran. Insya Allah nanti Bank Infak memfasilitasi, bisa gratis, tidak usah ada membayar. Tinggal buat kelompok supaya kita bisa baca Quran. Karena tadi ketika kita tidak bisa membaca Quran, ini adalah kebodohan yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Ketika yang sudah bisa baca Quran, tingkatkan, cari kelompok-kelompok, kelas-kelas tahsin untuk bacanya biar bagus sesuai dengan tajwidnya. Seperti tadi kita baca Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya bacanya benar sesuai dengan ilmu tajwid. Yang sudah bisa bacaannya bagus, tingkatkan lagi dengan tahsin, tingkatkan lagi dengan tafsirnya, tingkatkan lagi dengan pemahamannya. Nah, ini kita perbanyak majelis-majelis ilmu. Dan diharapkan teman-teman dari sahabat infak, ibu-ibu sekalian, bersemangat di dalam kita untuk bermajelis ilmu. Makanya kita punya bank infak itu sebetulnya dalam rangka memotivasi, mendorong kita untuk berilmu. Makanya kita ada syarat boleh pinjam asal mau ngaji. Karena apa? Karena setelah kita ngaji, kita juga sadar bahwa orang hidup itu butuh uang. Maka kita fasilitasi dengan pinjaman yang tanpa riba, pinjaman yang tanpa adanya bunga. Nah, ini namanya jihad. Makanya di dalam jihad ini, siapa saja yang kemudian mau belajar, jangan sampai ketika ada orang mau belajar dan ustadznya itu bisa mau mengajarkan, kemudian tidak mau mengajarkan. Ini Rasulullah SAW mengecam ketika ada orang mau belajar sementara dia bisa dan tidak mau mengajarkan. Ini diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man katama ilman min ahlihi uljima lahu yaumal qiyamah lijaman minan nar. Jadi ini ancaman yang serius. Kata Rasulullah, man katama ilman, barang siapa yang ngumpet ke ilmu. Ngumpet ke ilmu itu artinya ketika kita paham ada orang mau belajar, kemudian nggak mau mengajarkan. Mau mengajarkan kalau misalnya nuwun sewu ketika hanya mau dibayar saja, atau bahasanya wanitiro. Nah, ini namanya orang yang ngumpet ke ilmu, nggak boleh. Ketika siapapun mau belajar harus diajari. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya ibu-ibu dari sahabat infak yang mau belajar Al-Quran, maka Bank Infak siap untuk memfasilitasi ibu-ibu untuk belajar sampai bisa. Jadi bikin kelompok, ngajukan ke Bank Infak, ya,
syaratnya kelompok ya, seperti kita ini tadi. Kita pinjam syaratnya kelompok supaya ada yang saling mengingatkan. Kalaupun sudah bisa, buat kelompok untuk majelis taklim. Ajukan ke Bank Infak untuk dijadikan majelis binaannya. Insya Allah kita ini tadi dalam rangka untuk jihad memerangi kebodohan, jihad untuk supaya kaum muslimin ini paham tentang kitabnya, tahu tentang kitabnya, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa membaca Al-Quran, tahu tentang isi kandungan dari Al-Quran. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama. Jadi jihad memerangi kebodohan. Yang kedua adalah jihad memerangi kemiskinan. Miskin itu juga sesuatu yang mendekati kepada kekufuran. Jadi miskin itu ya bahaya. Kalau kita miskin, ini gampang sekali terpengaruh. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan, kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan, kefakiran itu menjerumuskan manusia itu ke dalam kekafiran atau kekufuran. Sehingga orang kalau miskin mudah saja diiming-imingi dengan beras, diiming-imingi dengan mie instan, kemudian suruh datang ke tempat ibadahnya orang non-muslim, kemudian nyanyi-nyanyi atau doa dengan cara mereka, lama-lama katutan mereka, lama-lama akhirnya ikut agama mereka. Kemudian kalau miskin mau nyekolahkan anak gak bisa, ada yang nawari, Bu, itu di sekolah sana gratis loh. Tapi sekolahnya setiap pagi diajarkan doa-doa mereka, diajarkan agama mereka. Lama-kelamaan anak kita yang sekolah di sana, maka pasti akan katutan pola pikirnya mereka, bahkan sampai kepada mengikuti agama mereka. Karena apa? Karena diawali dari kemiskinan. Maka jihad memerangi kemiskinan itu menjadi penting. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita terus-menerus mendorong jamaah umat Islam ini mandiri, berdikari untuk bisa mengelola uangnya sendiri, bisa berdagang sendiri, bisa mencari maisha penghidupan sendiri. Makanya terus kemudian kita ada ide mendirikan Bank Infak untuk membantu jamaah-jamaah kita yang untuk modal itu susah. Meskipun mungkin sekarang belum bisa banyak, tapi doakan saja mudah-mudahan dengan banyak donatur, insya Allah plafon pinjaman ini bisa tambah banyak. Yang kemarin itu 1 juta dengan ibu-ibu yang untuk melunasinya setiap pekan itu rutin, insya Allah plafonnya terus menerus naik. Ini yang terakhir bisa minjam berapa, Bu? 2,5 juta sudah bisa. Alhamdulillah. Ini prestasi. 2,5 juta setiap orang kali 5 orang. Berarti berapa? 7,5. 7,5 untuk satu kelompok. Ini bukan hal yang ringan. 12,5. Matematikanya jeblok. 12,5 ini bukan hal yang kecil. Tapi jangan dilihat nominalnya. Lihat dari spirit kita saling ta'awun, saling membantu sesama kaum muslimin. Ini yang menjadi spirit kita. Jadi spirit kita kaum muslimin diajarkan oleh Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi kalau kebaikan, ayo kita saling tolong menolong. Ada saudara kita, tetangga kita
jamaah kita yang mau usaha ini nggak punya modal, ayo tolong saling membantu. Makanya kita kalau di dalam hadis ini khusus untuk para donatur atau orang kaya yang biasa berbagi, pahalanya orang yang meminjamkan dengan pahalanya orang yang memberi, ini pahalanya lebih banyak pahala orang yang meminjamkan. Nah, sekali lagi, pahalanya orang yang memberi dengan pahalanya orang yang meminjamkan itu lebih banyak pahalanya orang yang meminjamkan. Kita kan kadang-kadang seringnya senangnya ngasih. Karena kalau ngasih itu sudah barbaran. Kalau sudah ngasih sudah, kita nggak mikir lagi. Tapi kalau kita ini dipinjemi, seringkali susah, rasanya berat. Padahal tadi pahalanya orang yang meminjemi lebih besar dibandingkan pahalanya orang yang memberi. Logikanya gimana? Orang yang meminjamkan itu artinya mendidik orang untuk mandiri, mendidik orang untuk tanggung jawab. Beda dengan kasih. Kalau dikasih, ini mendidik orang menjadi tidak mau berpikir. Dikasih, alhamdulillah. Kemudian nggak mau belajar. Jadi dikasih 1 juta, senangnya luar biasa, tapi nggak mau mikir. Beda dengan orang yang ketika diberikan pinjaman 1 juta mikir, gimana ya caranya untuk mengembalikan. Jadi dididik orang itu untuk mandiri. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang datang minta, ya kalau sekali 2 kali dikasih secara cash oleh Rasulullah. Tapi ketika datang yang ketiga kalinya, itu Rasulullah SAW kasih kail, kasih usaha. Jadi dikasih kapak, disuruh untuk cari kayu supaya dia berusaha sendiri. Jangan dikasih cash terus. Sebab orang yang dikasih cash terus tadi gak mau berjihad memerangi kebodohan, gak mau berjihad memerangi kemiskinan. Pikirannya ini gak jalan. Makanya pahalanya orang yang memberikan pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pahalanya orang yang memberi. Karena orang yang memberi seringkali meskipun kelihatannya baik, tetapi di balik kebaikan itu sebetulnya meninabuhkan orang yang kita beri. Jadi seolah itu kemudian sudah diberi, alhamdulillah, nggak mau berpikir. Dan Islam itu nggak ingin orang yang seperti itu. Pengennya kita itu berpikir terus bagaimana kita menyelesaikan setiap problem-problem yang Allah berikan kepada kita. Selesaikan dengan baik. Jangan diselesaikan dengan cara yang culas. Cara yang culas gimana? Misalnya jualan kok nggak laku-laku ya? Bukan berpikir kemudian mungkin dagangannya saya ini nggak enak, atau dagangannya mungkin kurang bumbu dan lain sebagainya, malah larinya ke dukun. Ini namanya orang cari solusi tapi praktis. Bukan cari bagaimana meningkatkan kualitas diri, tapi malah carinya ke dukun. Nah, ini beda. Mungkin hasilnya sama. Orang yang larinya ke dukun mungkin sementara dia warungnya jadi laris. Tapi dengan larisnya itu sebetulnya istijrad, hanya luluh. Tapi dia terninabobokan, tidak mau berproses, tidak mau berpikir, tidak mau meningkatkan kualitas dirinya. Nah, sementara orang lain ketika mau meningkatkan kualitas dirinya, belajar bagaimana caranya masak,
belajar bagaimana caranya marketing, bagaimana caranya packaging dan lain sebagainya. Orang belajar terus-menerus, akhirnya akan kalah dengan orang yang belajar terus-menerus. Nah, ini apa? Makanya kita tadi yang pertama adalah memerangi kebodohan. Karena bodoh itu adalah musuh yang besar, musuh pertama bagi manusia. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad untuk memerangi kemiskinan ini juga wajib, harus kolektif, saling bahu membahu, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Makanya kita syiarkan yang baik-baik ini getok tulang. Ini kelihatannya semangatnya untuk berinfak kok agak meredup, kita bangkitkan lagi dengan tadi getok tulang dari ibu-ibu. Jadi ini ilmu marketing yang luar biasa. Bab infak amanah tidak mengiklankan diri, tapi iklannya dari ibu-ibu. Sampai sekarang sudah punya sahabat infak ratusan ya. Sudah 400-an orang lebih. Ini artinya apa? Bahwa bank infak dipercaya oleh jamaah kaum muslimin untuk sama-sama saling membantu. Maka yang baik ini kita siarkan kepada yang lain. Jadi kalau kita yang pengurus ini kewajibannya adalah mengurus, mengelola dana amanah dari donatur, maka di antara kewajiban tanggung jawab moral dari ibu-ibu sahabat infak adalah menceritakan kebaikan ini kepada orang lain. Itu bagian dari kewajiban moral kita, tanggung jawab moral kita. Kita ceritakan sambil mungkin pas ngumpul-ngumpul daripada ngerumpi, kemudian menceritakan orang lain. Ceritakan, Bu, kemarin saya ini dari Al-Azhar ngaji, di sana ada bank infak yang meminjami, yang memberikan pinjaman tanpa bunga. Cerita saja. Masalah nanti jamaah yang diceritain itu mau ikut atau enggak, itu masalah yang beda. Tapi dengan ceritanya ibu-ibu ini kepada orang lain, itu sudah ibadah tersendiri. Kata Quran, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Ketika kita telah mendapatkan nikmat, di antara nikmat ibu-ibu sore hari ini bisa hadir di majelis taklim, ini nikmat yang luar biasa. Ya, dapat ilmu, nanti dapat pinjaman. Ini kan nikmat. Maka setelah dapat nikmat, kita dibebani kewajiban oleh Allah, diperintahkan oleh Allah fahaddis, untuk cerita. Jadi jangan diem aja, disuruh cerita. Jadi ibu-ibu kalau dapat nikmat apapun, nggak usah sungkan untuk cerita. Kadang-kadang ada anggapan, wah saya kan kalau cerita nanti dianggap pamer. Bukan pamer. Kalau kita dapat nikmat kemudian cerita, itu bukan pamer, itu perintahnya Allah. Malah langsung dalam Al-Quran, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Yang namanya pamer, riya, itu adalah ketika kita cerita kemudian merasa bangga dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu kita nggak mau kalau nikmat ini dirasakan juga oleh orang lain. Nah, itu namanya riya. Tapi kalau nikmat yang kita berikan, kita dapatkan dari Allah, kemudian kita share, kita bagi kepada orang lain nikmat ini, maka itu menjadi ladang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua kita punya tradisi, orang Jawa khususnya, itu kan luar biasa ketika berbagi tentang nikmat. Misalnya ibu-ibu yang kemudian diberikan amanah, misalnya dites dengan tes kehamilan, tahu-tahu tandanya itu
strip 3. Itu kan berarti tandanya hamil. Ketika dapat informasi, dapat nikmat strip 3, itu kemudian mau mengabarkan kepada saudara, kepada tetangga dengan cara apa? Bikin masakan, kemudian masakannya itu dikirim ke tetangga, dikirim ke saudara. Nah, pastikan tetangga, saudara nanya, ini syukuran apa? Nah, syukuran ini. Itu tradisi kita. Tradisi kita anak nanti khitanan. Itu juga ngabarkan, ngundang tetangga, ngundang saudara, kasih makan tetangga, kasih makan saudara. Artinya apa? Kita menceritakan nikmat yang Allah berikan supaya orang lain dapat bagian nikmat yang kita rasakan. Jadi jangan kemudian dindem sendiri. Justru kalau kita ini dapat nikmat kok nggak cerita, itu malah bahaya. Jadi malah bahaya. Karena apa? Karena seolah-olah nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak mau kemudian dirasakan oleh orang lain. Makanya kalau dapat nikmat ceritakan. Ya ceritakan lewat lisan. Tapi syukur-syukur jangan cuma lewat lisan toh. Kita bagikan kepada saudara kita, tetangga kita. Sebab kalau hanya cerita lewat lisan saja, ini ada efek sampingannya yang kurang baik. Yaitu apa? Muncul sifat hasudnya orang yang kita cerita. Makanya kalau mau cerita ya gawa tentengan. Kalau mau cerita gawa tentengan. Makanya orang tua kita itu luar biasa. Mau cerita itu masak dulu, kemudian dibagikan dulu, baru kemudian ketika ditanya baru cerita. Jadi tekniknya luar biasa. Saya yakin nggak pakai hadis, nggak pakai dalil, tapi dengan logika seperti itu luar biasa. Ini satu, sudah melaksanakan perintah Allah, sekaligus menghilangkan efek samping daripada cerita itu, yaitu apa? Sifat hasud. Sebab kalau hanya cerita saja, biasanya muncul kemudian hasudnya orang yang kita ceritain. Mau cerita tok, tapi orang gowo apa? Jadi supaya tidak ada hasudnya, ya kita ketika mau cerita gowo tentengan. Insya Allah aman. Dan itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu karena nanti ada acara lanjutan yaitu akad pinjaman dari Bank Infak Amanah. Mungkin sebelum ditutup, sekali lagi saya tekankan, mari kita berjihad untuk memerangi kebodohan. Yang kedua, jihad memerangi kemiskinan. Karena kedua hal ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, bisa menghilangkan akidah dari kaum muslimin. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.